Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas apa itu charter capital. Pertama, definisi charter capital. Charter capital didefinisikan sebagai total aset, biasanya dalam bentuk uang tunai yang dikumpulkan untuk membentuk suatu perusahaan yang terdiri dari jumlah modal yang disumbangkan atau dilakukan oleh pemegang saham dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana dicatat dalam AOA perusahaan. Nah, untuk perseroan terbatas, modal dasar dibagi menjadi saham, obligasi, dan instrumen kredit lainnya bukan merupakan bagian dari modal pasar. Kemudian ada ketentuan umum. Charter capital merupakan elemen penting dalam definisi hukum perseroan terbatas, yang diartikan sebagai suatu badan komersial yang modal piagamnya ditentukan dan dibagi menjadi sejumlah saham tertentu yang menyatakan hak-hak pemegang saham sehubungan dengan perseroan. Modal piagam mempunyai implikasi hukum yang penting bagi yang pertama, menentukan jumlah minimum tanggung jawab pemegang saham. Kedua, menentukan hak-hak pemegang saham sehubungan dengan proporsi bagiannya dalam modal piagam dalam charter capital. Kemudian yang ketiga, menawarkan dukungan untuk melindungi hak-hak kreditur dengan menetapkan jumlah minimum aset yang harus dimiliki perusahaan ini adalah satu instrumen hukum yang dapat diandalkan oleh kreditor ketika berupaya memastikan bahwa perusahaan memenuhi kewajiban kontraknya. Kemudian ada modal sewa dan modal saham. Modal dasar suatu perusahaan umumnya sama dengan total nilai nominal sahamnya. Di bidang pasar modal, perusahaan publik diperbolehkan menerbitkan saham tanpa nilai nominal. Perusahaan tidak diharuskan untuk menerbitkan seluruh saham resminya. Seringkali perusahaan akan mengesahkan jumlah saham yang jauh lebih besar dari yang diperlukan untuk memberikan fleksibilitas kepada perusahaan untuk menerbitkan lebih banyak saham nanti sesuai kebutuhan. Nah, jika perusahaan memilih untuk tidak menerbitkan saham resmi, maka saham tersebut akan dikeluarkan disebut sebagai sah tetapi tidak diterbitkan. Hanya saham-saham yang ditempatkan dan di stok penuh merupakan modal dasar. Total modal dasar yang ditetapkan perusahaan dalam AOA didasarkan pada jumlah uang yang dibutuhkan perusahaan pada pendirinya. Jumlah ini ditentukan oleh persentase pengenceran yang bersedia diterima oleh para pendirinya di masa depan. Selama operasi bisnisnya, perusahaan dapat menentukan untuk menerbitkan saham tambahan untuk meningkatkan modal pasar. Kemudian ada pembayaran penuh saham. Pemegang saham pendiri harus secara kolektif mengambil bagian dan membayar penuh paling sedikit 25% dari jumlah saham biasa yang dikeluarkan perseroan pada saat didirikan. ICL mewajibkan pemegang saham untuk memberikan bukti pembayaran yang sah. Bukti pembayaran yang sah dapat berupa bukti pemegang saham telah menyetorkan pembayaran ke rekening bank atas nama perusahaan, data laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan atau neraca perusahaan yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Penerbitan saham lebih lanjut sewaktu-waktu akan menambah modal ditempatkan harus disetor penuh. Artinya ICL tidak memberikan kemungkinan untuk menyetorkan saham secara mencicil. Jika ada pemegang saham pendiri yang tidak membayar penuh saham yang ditempatkannya, maka pembayaran tertutup harus dilakukan dengan salah satu cara berikut. Salah satu yang pertama yaitu semua pemegang saham pendiri lainnya akan membeli saham yang ditempatkan belum dibayar disebanding dengan saham yang mereka miliki di perusahaan tersebut. Yang kedua, satu atau lebih pemegang saham pendiri setuju untuk menyumbangkan seluruh saham yang belum dibayar. Dalam hal ini, pemegang saham pendiri tersebut menjadi pemilik saham tersebut. Atau yang ketiga, perusahaan meminta orang lain yang bukan pemegang saham untuk menyumbangkan saham yang belum dibayarkan. Dalam hal ini, orang tersebut akan menjadi pemegang saham pendiri tambahan.
Perusahaan harus memberikan bukti pembayaran atas saham yang diterbitkan kepada MOLHR dalam waktu 60 hari setelah pendatanganannya akta pendirian. Dalam praktiknya, notaris yang membantu pendirian perusahaan seringkali berusaha menghindari situasi ini dengan meminta pemegang saham menandatangani sebuah dokumen yang menjadi dasar mereka berjanji untuk membayar sahamnya segera setelah perusahaan membuka rekening bank. Kemudian ada kontribusi terhadap modal. Berdasarkan hukum Indonesia, investor pada umumnya dapat membayar saham secara tunai atau ini dalam bentuk lain. Namun nilai sumbangan dalam bentuk lain harus ditentukan secara objektif, baik sesuai dengan pasar maupun dinilai oleh ahli yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perusahaan. Saham yang dibayarkan dalam bentuk barang tidak bergerak wajib diumumkan dalam satu surat kabar atau lebih dalam jangka waktu 14 hari setelah persetujuan RUPS. Alternatifnya, jika pembayaran itu dilakukan pada saat perseroan didirikan, maka pengumumannya harus dilakukan dalam jangka waktu 14 hari setelah akta pendirian ditandatangani. Kemudian, praktik yang baik jika keputusan untuk menentukan saham memungkinkan pemegang saham membayar saham tambahan dengan sekuritas lain atau dengan aset lain yang mempunyai nilai moneter, maka keputusan tersebut harus mencakup yang pertama, penjelasan rinci tentang bentuk kontribusi lainnya, yang kedua, identitas orang yang memberikan kontribusi, yang ketiga, jumlah dan nilai nominal atau nilai nominal yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hal saham tanpa nilai nominal dari saham yang akan diperoleh melalui kontribusi tersebut. Bagi perusahaan tersebut, persyaratan berikut berlaku untuk terhadap kontribusi saham yang dilakukan dalam bentuk selain uang tunai, baik melalui aset berwujud maupun tidak berwujud. Kemudian ada peningkatan modal. Sejumlah faktor seperti kondisi pasar, ekspansi bisnis, dan bentuk reorganisasi perusahaan lainnya mungkin mengharuskan perusahaan untuk meningkatkan modal dasar mereka. Perusahaan dapat melakukan peningkatan ini dengan menggunakan yang pertama, sumber eksternal, seperti perusahaan menarik sumber keuangan dari pemegang saham yang ada atau pihak ketiga. Yang kedua, sumber internal, di mana perusahaan menggunakan dana sendiri untuk mengkapitalisasi cadangan internalnya. Yang ketiga, bagian ini membahas isu-isu paling penting yang harus diatasi oleh perusahaan ketika meningkatkan modal dasar mereka. Kemudian ada metode peningkatan modal. Suatu perusahaan memerlukan persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar. Setelah RUPS menyetujui kenaikan tersebut, RUPS dapat memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakannya. Keputusan ini, RUPS dapat memberikan waktu 1 tahun kepada Dewan Komisaris untuk mengambil tindakan yang diperlukan. Tindakan RUPS sewaktu-waktu dapat menarik persetujuannya. Keputusan RUPS untuk menambah modal ditempatkan dan disetor dengan tidak mempengaruhi modal dasar adalah sah jika kurang lebih dari setengah bagian dari seluruh saham dengan hak suara dengan lebih dari setengah suara setuju, kecuali jika AOA perusahaan memerlukan proporsi suara persetujuan yang lebih besar. Perusahaan harus memberikan kepada Menkumham apabila terjadi peningkatan modal dasar, dan kementerian akan mencatat perubahan ini dalam daftar perusahaannya. Peraturan OJK memperbolehkan emiten untuk menerbitkan penambahan modal dasar yang melemahkan jumlah saham yang ditempatkan menjadi kurang dari 25% dari modal dasar dengan ketentuan perseroan. Yang pertama, mendapatkan persetujuan RUPS dan MOLHR atas kenaikan tersebut.
Yang kedua, melakukan peningkatan modal disetor dan ditempatkan paling lambat 6 bulan sejak tanggal persetujuan Menkumham. Yang ketiga, apabila dalam jangka waktu 6 bulan perseroan tidak dapat melakukan peningkatan, maka perseroan wajib melakukan perubahan AOA, modal dasar, serta modal ditempatkan dan disetor untuk memenuhi ketentuan sebesar 25%. Amandemen ini harus dilakukan dalam waktu 2,5 bulan jangka waktu 6 bulan. Untuk peningkatan modal sewaan yang melibatkan konversi obligasi menjadi saham, perusahaan harus memenuhi seluruh persyaratan berdasarkan peraturan perundangan di Indonesia, termasuk mengumumkan rencana konversi dalam 2 hari, surat kabar, dan rencana penerbitannya agar kenaikannya efektif. Secara umum, peningkatan modal dasar dapat dilakukan melalui salah satu cara metode berikut. Yang pertama, peningkatan modal terhadap kontribusi. Yang kedua, peningkatan modal bersyarat. Dan yang ketiga, penambahan modal diambil dari surplus modal, laba ditahan, dan lain-lain yang tersedia dari sumber internal. Kemudian ada metode penempatan. Ada 3 metode untuk menempatkan saham yang diterbitkan. Yang pertama, distribusi di antara pemegang saham yang ada. Yang kedua, konversi obligasi. Yang ketiga, penyertaan oleh pemegang saham baru atau pihak ketiga. Di tingkat perusahaan, RUPS biasanya memainkan peran utama dalam meningkatkan modal dasar sebagai berikut. RUPS mengambil keputusan penambahan modal seperti yang telah disebutkan sebelumnya. ICL menetapkan bahwa penambahan modal suatu perseroan dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS. RUPS dapat memberikan persetujuannya kepada Dewan Komisaris untuk jangka waktu paling lama 1 tahun, dan penyerahan wewenang tersebut dapat ditarik kembali oleh RUPS waktu-waktu. Namun, persetujuan RUPS diperlukan bagi perusahaan untuk menerbitkan saham dalam rangka pembayaran dividen atau menerbitkan saham bonus. Tidak ada persyaratan peraturan khusus mengenai penerbitan saham tambahan untuk penambahan modal terhadap kontribusi. Bagi emiten, persetujuan RUPS juga diperlukan untuk penerbitan saham tambahan. Kemudian, Dewan Komisaris dan Direksi melaksanakan keputusan RUPS ketika RUPS mengizinkan penambahan modal. Dewan Komisaris mengatur waktu, metode, dan nilai total penambahan modal, memastikan bahwa penambahan tersebut tetap berada dalam batas maksimum perusahaan. Sementara itu, peran direksi lebih spesifik dalam menerima pembayaran atas saham baru yang diterbitkan dan pencatatan rinciannya dalam daftar pemegang saham. Kemudian, ada melindungi modal. Salah satu tujuan modal dasar adalah untuk memberikan jaminan minimal bahwa perusahaan akan memenuhi kewajibannya terhadap krediturnya. Fungsi ini hanya bisa efektif jika tidak dikaitkannya dengan menjaga tingkat minimum aset perusahaan. Perusahaan harus mengirimkan pemberitahuan keputusan pengurangan modal dasar kepada Badan Pendaftaran Usaha yang berwenang. Perusahaan juga harus berkomitmen untuk memenuhi seluruh hutang dan kewajiban lainnya yang masih belum dibayar setelah pengurangan modal dasar berlaku. Jika perusahaan beroperasi di industri yang mengharuskannya mempertahankan tingkat modal minimum yang sah, perusahaan tidak dapat mendaftar untuk mengurangi charter kapital ke jumlah yang lebih rendah dari ambang batas modal yang disyaratkan oleh undang-undang. Kemudian ada penurunan modal. Praktik penurunan charter kapital menciptakan peluang bagi perusahaan untuk memberikan return kepada pemegang saham tanpa membayar dividen. Penurunan modal dasar dapat menguntungkan beberapa pemegang saham dan merugikan pemegang saham lainnya, dan akibat menimbulkan potensi penyalahgunaan. Penting bagi perusahaan untuk berupaya memastikan
perlakuan yang adil terhadap semua pemegang saham. Hal ini terutama berlaku jika perusahaan mempunyai beberapa kelas pemegang saham dengan hak yang berbeda atau pemegang saham sekuritas lainnya. Penurunan modal dasar mengurangi tingkat tanggung jawab pemegang saham serta jumlah minimum aset yang dimaksudkan sebagai jaminan bahwa perusahaan akan memenuhi kewajibannya terhadap kreditur. Setiap penurunan modal dasar dapat berupa nyata bila melebarkan pembelian kembali dari pemegang saham atau nominal bila modal dasar dikurangi dengan menghapuskan kerugian dimaksudkan untuk mengatur kembali posisi keuangan perusahaan, atau bila modal dasar diubah menjadi cadangan yang dapat digunakan untuk distribusi di masa depan. Kemudian ada metode untuk mengurangi modal. RUPS dapat mengambil keputusan untuk mengurangi modal ditempatkan dan disetor dengan cara menarik saham dari modal dasar atau mengurangi nilai nominalnya. Suatu perusahaan dapat melakukan penarikan untuk tujuan mengurangi modal dasar terhadap saham-saham yang telah dibeli kembali atau terhadap saham-saham dari kelas yang menetapkan bahwa saham tersebut dapat ditarik. Apabila penurunan tersebut dilakukan dengan cara mengurangi nilai nominal saham, maka perseroan harus melakukan pengurangan tersebut secara proporsional terhadap seluruh saham dari setiap kelas. Kemudian, cara penurunan modal. Hukum di Indonesia tidak mengatur hal-hal yang berkaitan dengan wajib penurunan modal. Namun, ICL menetapkan bahwa pedoman penurunan berikut ini dapat berlaku untuk perseroan terbatas. Nah, yang pertama ada pengurangan modal, hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS. Yang kedua, keputusan RUPS yang menyetujui pengurangan modal hanya sah jika diadopsi dengan memperhatikan persyaratan quorum dan jumlah suara yang harus dikeluarkan untuk menyetujui pengurangan tersebut sesuai dengan ICL ketentuan atau AOA. Yang ketiga, direksi wajib memberitahukan kepada seluruh kreditur mengenai keputusan RUPS untuk mengurangi modal perseroan dengan mengumumkannya dalam satu atau lebih surat kabar dalam jangka waktu paling lama 7 hari sejak tanggal keputusan RUPS. Dan yang keempat, perusahaan harus mendapatkan persetujuan MOLHR sebelum mengambil tindakan mengurangi charter kapital. ICL memberikan pedoman yang jelas yang mengatur perlindungan bagi kreditur apabila terjadi likuidasi atau pembubaran. Nah, kesimpulannya, charter kapital didefinisikan sebagai total aset yang biasanya dalam bentuk uang tunai yang dikumpulkan untuk membentuk suatu perusahaan yang terdiri dari jumlah modal yang disumbangkan atau dilakukan oleh pemegang saham dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dicatat dalam AOA perusahaan. Untuk perseroan terbatas, modal dasar dibagi menjadi saham, obligasi dan instrumen kredit lainnya bukan merupakan bagian dari modal dasar. Modal dasar suatu perusahaan umumnya sama dengan total nilai nominal sahamnya. Di bidang pasar modal, perusahaan publik diperbolehkan menerbitkan saham tanpa nilai nominal. Hanya saham-saham yang ditempatkan dan disetor penuh yang merupakan modal dasar. Total modal dasar yang ditetapkan perusahaan dalam AOA didasarkan pada jumlah uang yang dibutuhkan perusahaan pada pendiriannya. Nah, yang tadi adalah penjelasan secara umum. Nah, kemudian kami mengilustrasikannya dalam bentuk video pendek atau drama kecil. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih semuanya. Selamat menyaksikan. Bye-bye.
Permisi. Ya, silakan masuk. Silakan duduk. Baiklah, terima kasih kepada saudara Yusuf dan Rafa yang telah datang ke perusahaan ini. Tujuan saya mendatangkan kalian untuk membahas masalah charter kapital dari Vision Corp. Nah, baiklah, saudara Yusuf, bagaimana pendapat Anda tentang permasalahan ini? Saya tertarik untuk berinvestasi dalam Vision Corp ini, tetapi jumlah charter kapital ini terlalu rendah, sehingga saya ingin melihat peningkatan terlebih dahulu agar perusahaan ini lebih menarik. Baiklah, kepada saudara Yusuf mengenai hal itu, perusahaan kami ini yaitu perusahaan yang ingin meningkatkan pertumbuhan sedemikian rupa. Nah, oleh karena itu, apakah saudara siap dan ingin untuk melihat proses pertumbuhan jangka panjang kami? Tentu, tetapi charter kapital yang lebih tinggi akan memberikan dampak yang bisa memberikan kepercayaan tambahan bagi investor, termasuk saya. Saya memahami kekhawatiran Anda, Yusuf. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan dampak dari peningkatan charter kapital terhadap kepemilikan saham pada saat ini. Saya setuju dengan Marcel, penambahan charter kapital yang sangat signifikan dapat mengurangi kepemilikan saham untuk pemegang saham saat ini. Kami harus mencari keseimbangan yang tepat. Bagaimana cara kita mencari kompromi solusi ini? Atau begini, dengan kami menawarkan peningkatan charter kapital yang rendah, tetapi dengan proyeksi pertumbuhan yang jelas dan juga menarik investor seperti Anda, rencana pertumbuhan kami juga diharapkan bisa menumbuhkan proyeksi yang jelas sehingga mungkin bisa menarik keinginan Anda untuk berinvestasi di perusahaan kami. Saya bersedia untuk mendengarkan rencana pertumbuhan perusahaan Anda, tetapi saya juga ingin melihat komitmen yang kuat dan langkah-langkah yang jelas untuk menggapai hal tersebut. Saya pikir kita dapat menyiapkan proposal yang komprehensif untuk Anda. Ini akan mencakup peningkatan charter kapital yang lebih rendah, rencana pertumbuhan masa depan, dan perlindungan bagi pemegang saham saat ini. Saya setuju dengan Marcel, ini adalah langkah yang bijaksana untuk memastikan kepentingan semua pihak terjaga. Baiklah, kepada saudara Yusuf, seperti pembicaraan kita sebelumnya, kami telah menyiapkan proposal yang siap untuk Anda, yang dimana tujuannya untuk mencapai kesuksesan yang besar pada Vision Corp. Baiklah, dengan proposal ini kami harap Anda dapat melihat dan ingin bergabung dengan perjalanan kami. Baiklah, terima kasih kepada Rafli dan timnya. Saya akan mempelajarinya dengan cermat dan memberikan tanggapan dalam waktu yang ditentukan. Kami menghargai waktu dan perhatian Anda. Jika Anda ada yang ingin ditanyakan atau ragu, jangan ragu untuk kembali bertanya kepada kami. Saya berharap kita bisa mencapai kesepakatan yang menguntungkan dalam waktu dekat. Saya juga berharap demikian. Terima kasih saudara Yusuf telah berkesempatan dan berkeinginan, dan juga terima kasih karena sudah ingin menginvestasi di tempat kami. Jika ada hal lain yang ingin Anda sampaikan, jangan ragu untuk memberitahu kepada kami. Baik, terima kasih atas informasinya dan kerjasamanya. Saya akan menghargai atas dedikasi Anda dan kerjasama dalam mencapai kesepakatan ini. Saya akan mempertimbangkan proposal ini dengan serius.
Saudara Yusuf, apakah Anda sudah mempertimbangkan proposal kami? Ya, saya telah melihat proposal ini dengan seksama. Saya harus mengakui bahwa rencana pertumbuhan Vision Corp ini sangat menarik. Saya juga harus mengakui bahwa saya itu merasa yakin dengan potensi perusahaan ini. Apakah berarti itu Anda bersedia dan mendukung peningkatan charter kapital dengan menanamkan modal Anda di perusahaan kami? Ya, saya yakin dengan visi dan rencana pertumbuhan yang Anda tunjukkan, dan saya juga siap berinvestasi dan mendukung peningkatan charter kapital pada perusahaan ini. Terima kasih Saudara Yusuf, ini merupakan tonggak penting bagi kami. Kami berjanji untuk bekerja keras dan mencapai hasil yang luar biasa serta maksimal. Baiklah, mari kita lanjutkan dengan proses hukum dan administratif untuk peningkatan charter kapital. Saya akan membantu dan memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Sekali, saya senang melihat kolaborasi yang sukses di antara kita semua. Terima kasih kepada Saudara Yusuf atas kepercayaan dan dukungan Anda. Dengan ini kita akan bersama-sama mencapai kesuksesan yang lebih besar. Saya senang dapat membantu transaksi ini. Jika ada hal yang lain perlu saya bantu, jangan ragu untuk menghubungi saya. Saya yakin Vision Corp akan mencapai pencapaian yang luar biasa dalam perjalanan ini. Terima kasih untuk semua pihak yang sudah terlibat.